Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Safira Azhara dengan NIM 2310212023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan penyelesaian soal farmakokinetika dengan menggunakan aplikasi Excel. Berikut soal yang tertera, yaitu diketahui seorang wanita dengan berat badan 50 kg disuntikan obat intravena dosis tunggal sebesar 5 mg per kilogram berat badan atau dosis yang sudah disesuaikan dengan berat badannya itu sebesar 250 mg. Sampel darah diambil serial untuk cek kadar obat dalam darah. Di sini didapatkan data untuk dan konsentrasinya sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama yaitu gambarlah kurva kadar obat terhadap waktu di kertas milimeter dan juga semi logaritmik. Jadi untuk membuat kurva pada Excel di sini yang pertama-tama itu kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Untuk waktunya ini nanti akan berada pada sumbu X dan konsentrasinya akan berada pada sumbu Y. Langkah awalnya itu kita bisa blok keduanya seperti ini, lalu kita insert dan kita pilih bagannya. Untuk bagannya kita pilih yang sebar dengan garis, garis lurus dan juga penanda. Baik, untuk kurva ini merupakan kurva eh, milimeter blok karena dia berbentuk melengkung. Setelahnya dapat kita revisi untuk judulnya, disesuaikan. Baik, selanjutnya kita tambahkan keterangan pada sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Bisa dengan mengeklik tanda plus di kanan atas kurva, lalu kita centang atau pilih option judul sumbu. Setelahnya bisa kita ubah judulnya disesuaikan dengan keterangan yang ada. Untuk sumbu X ini kita ganti menjadi T atau waktu dengan satuannya itu jam. Dan untuk sumbu Y-nya ini bisa kita ubah menjadi CP atau konsentrasi obat dalam plasma dengan satuannya yaitu mikrogram per mili. Selanjutnya untuk kurva yang kedua yaitu kurva logaritmik. Untuk langkahnya mirip dengan milimeter. Yang pertama kita blok semua data waktu dan juga kadar konsentrasi dalam plasmanya. Lalu kita insert dan kita pilih bagan yang sama. Kita sesuaikan ukurannya. Yang membedakan kurva milimeter dan juga logaritmik yaitu bentuk kurvanya. Untuk kurva logaritmik biasanya dia lurus memanjang. Dan untuk membuat kurva tersebut menjadi memanjang, kita bisa mengarahkan kursor kepada sumbu Y sampai muncul keterangannya seperti ini. Setelah muncul keterangannya, lalu bisa kita klik 2 kali. Pada sisi sebelah kanan ini sudah muncul format sumbunya dan kita bisa scroll ke bawah, lalu kita aktifkan skala logaritmanya. Maka kurva akan berubah menjadi lurus. Selanjutnya sama seperti kurva sebelumnya, kita bisa ubah keterangan-keterangannya menyesuaikan. Dan untuk menambah keterangan pada sumbu X dan Y-nya, bisa kita pilih option tanda plus pada kanan atas kurva. Lalu kita pilih lagi judul sumbunya. Dan kita ubah sesuai dengan keterangan data. Untuk kurva X-nya, kita ganti menjadi T atau jam. Dengan satuan jam dan juga kurva Y-nya, sumbu Y, maksud saya. Sumbu Y-nya bisa kita ubah menjadi CP, konsentrasi dalam plasma dengan satuan mcg mikrogram per mililiter. Berikut penyelesaian untuk pertanyaan nomor 1. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian untuk soal yang kedua, yaitu tulislah persamaan yang menerangkan profil kadar obat dalam darah terhadap waktu. Seperti yang kita ketahui, untuk secara umum persamaannya itu ialah len CPT sama dengan len CPO dikurang K dikali dengan T. Dan sesuai dengan data yang kita dapatkan ini, belum diketahui mengenai nilai CPO-nya dan juga nilai K-nya. Untuk itu, di sini kita dapat mencari nilai CPO-nya itu dengan mencari intercept-nya. Maksud saya nilai len CPO. Dan juga nilai K-nya itu bisa didapat dengan slope. Namun sebelum itu, untuk mendapatkan nilai K dan juga nilai CPO-nya itu, diketahui data kita ini masih merupakan data milimeter. Sehingga untuk mengubahnya menjadi logaritmik itu, kita bisa menghitung len CP masing-masing dari data yang kita miliki. Berikut kita buat di bagian sebelah dari kadar obat CP-nya ini. Untuk menghitung len CP ini, kita bisa menggunakan rumus dengan mengetik sama dengan, lalu ln, dan kita masukkan data CP-nya. Tutup kurung dan enter.
Ini didapatkan nilai len CP-nya itu sebesar 2,1053. Setelahnya bisa kita tarik ke bawah, ngebloknya sampai dengan data terakhir agar semua data dapat diolah menjadi CPO-nya. Semua data dari kadar obat sudah dihitung len CP-nya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai intercept-nya ini, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu len intercept sama dengan kita masukkan rumus sama dengan intercept nilai y titik koma nilai x. Maka bisa kita coba di sini untuk nilai len CPO, yaitu sama dengan intercept, dan ini kita masukkan datanya, kita blok dari data len CPO sebagai known yes-nya. Bisa kita blok, lalu kita klik titik koma, lalu kita pilih data known X-nya itu merupakan waktunya. Kita blok juga, lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Maka dari itu kita dapatkan dari nilai len CPO-nya yaitu sebesar 2,1488698. Karena ini masih berupa len, maka kita harus mengubahnya ke anti-len. Untuk itu, rumus dari anti-len itu sendiri adalah sama dengan EXP, lalu kita masukkan data dari len CP yang akan kita ubah tersebut. Kita praktekkan, yaitu sama dengan EXP, bisa kita klik. Lalu kita masukkan angka len CPO yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu bisa ditutup kurung dan di-enter. Maka didapatkan nilai CPO-nya itu sebesar 8,573684 dengan satuannya itu ialah mikrogram per mili. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari K-nya. Untuk K-nya bisa kita gunakan rumus slope. Di sini rumus slope sendiri adalah pada Excel yaitu sama dengan slope. Lalu buka kurung, kita masukkan data known Y-nya dan juga titik koma kita masukkan data known X-nya. Kita praktekkan. Di sini sama dengan slope. Lalu kita, oh iya, kita ketik 2 kali. Lalu kita blok data untuk known X-nya, known Y-nya yaitu data dari len CP yang sudah kita olah. Kita blok dari data pertama hingga data terakhir. Lalu ketik titik koma dan kita masukkan data known X-nya, itu kita dapatkan dari waktu. Kita blok juga waktunya, lalu bisa ditutup kurung dan di-enter. Data ini merupakan data min K karena sifatnya merupakan minus. Di sini kita dapatkan nilai minus 0,170282. Ini merupakan min K. Maka untuk uh, itu bisa kita kalikan dengan minus 1 juga sehingga didapatkan nilai yang positif. Maka nilai K-nya itu adalah 0,170282. Ini untuk nilai K-nya. Setelah kita dapatkan nilai CPO dan juga nilai K-nya, maka bisa kita olah untuk persamaannya. Maka untuk persamaan dari data ini ialah len CPT sama dengan len CPO dikurang K dikali T. Ini bisa kita masukkan untuk data CPO dan K-nya, yaitu len CPT sama dengan len 8,5736. Kita gunakan 4 angka di belakang koma, dikurang dengan nilai K yang sudah kita dapat dari rumus slope ini, yaitu 0,1702. Kita gunakan juga 4 angka di belakang koma dan dikali dengan T. T-nya harus T kecil. Ini bisa kita edit, kita ubah menjadi T kecil. Dan untuk persamaan dari K sendiri, yaitu jangan lupa persamaannya ialah per jam. Berikut untuk penyelesaian soal pertanyaan nomor 2. Dengan persamaan yang didapat itu ialah len CPT sama dengan len 8,5736 dikurang 0,1702 dikali dengan T. Baik, langkah selanjutnya ialah penyelesaian dari soal ketiga, yaitu hitunglah semua parameter farmakokinetika. Sebelumnya kita sudah menentukan persamaannya, yaitu sudah pasti untuk menentukan persamaan, kita juga menghitung sebelumnya nilai CP0 dan juga nilai K-nya. Kedua data ini bisa kita gunakan juga untuk menentukan parameter-parameter lainnya pada farmakokinetika. Contohnya, yang pertama yaitu kita bisa menentukan nilai dari T setengahnya. Rumus dari T setengah sendiri merupakan 0,693 dibagi dengan nilai K-nya. Di sini untuk membagi menggunakan aplikasi Excel, kita bisa langsung saja memasukkan tanda sama dengan, lalu kita masukkan nilainya 0,693, dan untuk membagi di aplikasi Excel ini cukup menggunakan tanda miring seperti ini, lalu kita masukkan nilainya, bisa dengan kita klik saja. Sebentar. Ini bisa kita, untuk satuannya bisa kita hapus terlebih dahulu agar tidak mengganggu, dan bisa kita masukkan kembali, yaitu dengan sama dengan 0,693.
langsung ditanda miringkan, dan kita pilih data dari K yang ini. Selanjutnya, setelah sudah berbentuk seperti ini, bisa kita langsung pencet Enter. Maka hasil untuk nilai T setengahnya yaitu 4,06972. Dengan satuannya itu ialah jam. Selanjutnya, setelah T setengah, kita juga bisa menentukan nilai VD-nya atau volume distribusi. Untuk rumus dari volume distribusi sendiri yaitu dengan menggunakan dosis, DO yaitu dosis dibagi dengan nilai CP0-nya. Di sini sebelumnya sudah saya jabarkan juga untuk dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Untuk dosisnya itu 250 mg. Namun pada CP0 sendiri kita menggunakan satuan mikrogram, maka dari itu untuk 250 mg ini bisa kita kalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3 sehingga didapatkan hasil 250.000 mikrogram. Ini untuk memudahkan perhitungan dengan menyamakan satuannya. Maka dari itu bisa langsung saja kita masukkan datanya, yaitu sama dengan 250.000 dibagi dengan nilai CPO yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu ini. Maka bisa langsung kita enter bila sudah berbentuk seperti ini atau sudah tersusun seperti ini rumusnya, bisa kita langsung enter. Dan kita dapatkan nilai VD-nya itu sebesar 29.158,99. Untuk satuannya ini yaitu mikrogram per mililiter. Bisa kita masukkan mikrogram per mili. Selanjutnya, setelah VD kita tentukan, parameter lanjutnya yaitu bisa kita cari clearance-nya atau CL. Untuk rumus mencari clearance itu ialah sama dengan VD dikali dengan K atau nilai K yang sudah kita tentukan. Nah, untuk menentukan untuk menghitung pada Excel ini bisa kita tinggal masukkan nilai VD yang tadi kita sudah hitung, yaitu pertama-tama kita masukkan sama dengan, lalu kita klik nilai yang sudah tadi kita dapatkan untuk nilai VD-nya yaitu 29.158,99, dan untuk perkalian pada Excel itu bisa menggunakan bintang yaitu shift 8 bintang seperti ini. Lalu untuk K-nya bisa kita klik juga nilai data K yang sudah kita dapatkan. Bila sudah tersusun seperti ini bisa langsung kita enter. Maka didapatkan nilai clearance-nya yaitu 4.962,252 untuk satuannya itu mili per jam. Berikut ini adalah nilai dari clearance-nya. Untuk parameter selanjutnya yaitu AUC. Untuk menentukan AUC sendiri, di sini tidak ada keterangan AUC pada waktu berapa, maka bisa kita asumsikan ini adalah AUC total. Dan untuk rumus AUC total itu bisa kita gunakan rumus CP0 dibagi dengan nilai K. Maka di sini kita kan sudah sebelumnya pada soal yang kedua sudah kita dapatkan nilai CP0-nya berapa dan juga nilai K-nya berapa. Ini bisa kita langsung masukkan datanya. Di sini kita pertama ketikkan sama dengan. Lalu untuk nilai CP0-nya ini bisa langsung kita pilih seperti ini. Lalu kita ketik tanda miring sebagai pembaginya. Dan kita klik untuk nilai K-nya seperti ini. Maka sudah tersusun rumus seperti ini. Apabila sudah, kita bisa langsung enter. Maka didapatkan nilai untuk AUC total dari data ini ialah 50,34992 dengan satuannya itu mikrogram per mili. Berikut untuk penyelesaian soal nomor 2 yaitu berupa parameter farmakokinetika. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian untuk soal poin D, yaitu durasi efek obat apabila nilai ambangnya itu 1,5 mikrogram per mili. Di sini kita bisa menggunakan rumus persamaan, yaitu di mana persamaannya adalah len, kita masukkan nilai persamaan dari nilai ambangnya yaitu 1,5, sama dengan len dari CPO, CP0 dikurang K dikali dengan T. Selanjutnya kita, di sini kita agar permudah, untuk nilai len 1,5-nya itu adalah, len 1,5 adalah kita sama dengankan dengan rumus len. Kita klik 2 kali, lalu dimasukkan nilai 1,5-nya, dan tutup kurung, lalu dipencet Enter. Maka didapat nilai untuk len 1,5 itu 0,405465. Sedangkan untuk len CPO seperti yang kita ketahui ini, kita sudah mendapatkan nilai len CPO melalui pencarian intercept yang ada di soal B. Dan untuk nilai K-nya itu bisa kita masukkan dari jawaban soal di soal B juga, yaitu nilai K-nya sekian. Namun untuk penjabarannya agar lebih mudah dimengerti, bisa kita tulis ulang, len 1,5 sama dengan len untuk nilai CPO aslinya yaitu CP0 asli 8,573684 dikurangkan dengan K-nya itu 0,170282 dikali dengan T-nya yang ingin kita ketahui. Lalu untuk penjabarannya berarti T sama dengan dari len CPO-nya, bisa kita hilangkan saja CPO-nya. Len CPO-nya itu tadi ada di 8,5736. Kita cukup pakai 4 angka di belakang koma. Lalu dikurang len dari 1,5. Ini bisa ditutup kurung saja. Buka dan tutup kurung karena akan dilakukan pembagian. Dan nanti dibagi strip miring oleh dari nilai K-nya. Atau nilai K-nya itu yang kita ketahui tadi
0,0282. Maka dari sini bisa langsung kita masukkan saja rumusnya. T-nya itu sama dengan kita masukkan di sini sama dengan sesuai urutan rumus yang ini yaitu ln 857 itu kita bisa dapat dari soal nomor 2. Bisa langsung kita masukkan saja, kita klik angkanya, lalu kita tambah tanda kurang, kita ketikkan tanda kurang dan kita pilih hasil ln 1,5 yang sudah kita olah sebelumnya. Lalu ditutup kurung dan diberikan tanda strip untuk pembagian untuk nilai K-nya itu bisa langsung kita ambil dari soal nomor B ini. Dan setelah sudah tersusun seperti ini bisa langsung kita enter. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan atau durasi durasi efek yang obatnya memberikan efek di nilai ambang 1,5 mikrogram per mili itu selama 10,23733 jam. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian untuk soal poin keempat atau D, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi 99,2% obat. Di sini untuk rumus dari eliminasi obat itu bisa kita gunakan rumus T sesuai dengan konsentrasi obat yang diinginkan, lalu seperti ini. T persentase, T persentase sama dengan kita buka kurung yaitu ln dari kadar maksnya yaitu pastinya 100% dikurang dengan eh, kadar yang sudah dikurangi dari kadar T persen yang sudah diketahui ini atau ln sisa kadar dan dibagi dengan nilai K-nya yang sudah kita ketahui di atasnya. Di sini seperti kita ketahui untuk persentasenya itu sebesar kadarnya itu obatnya itu yang akan dieliminasi adalah 99,2%. Untuk nilai kadarnya sendiri yaitu berarti ln dari kadar maksimal itu pastinya 100. Maka dari itu untuk ln 100 sendiri itu apabila kita olah sama dengan kita masukkan rumus sama dengan ln, lalu kita pilih angka dari atau kita ketikkan angka 100. Selanjutnya ditutup kurung dan bisa langsung kita enter. Maka untuk ln 100 ini ialah 4,600517. Dan untuk ln sisa kadarnya setelah ini sisa kadarnya itu bisa diketahui di mana dari kadar maksimalnya kita kurangi dengan kadar yang ingin dieliminasi. Maka kadar sisanya itu sama dengan 100 dikurang 99,2, maka dihasilkan sebesar 0,8 untuk sisa kadarnya yang masih terkandung di dalam darah. Untuk itu bisa kita olah untuk nilai ln 0,8 sebagai sisa kadarnya itu kita masukkan rumusnya juga yaitu sama dengan ln untuk rumus ln dan kita masukkan angka 0,8. Kita ketikkan saja angka 0,8 ditutup kurung dan di enter. Maka didapatkan untuk nilai ln dari 0,8 itu sebesar 0,22314. Data ini bisa langsung kita gunakan untuk dimasukkan ke rumus dan untuk rumusnya ini disesuaikan dengan berapa banyak persentase yang akan dieliminasi yaitu T 99,2% sama dengan eh, ln buka kurung ln 100 sebagai dosis maksimalnya dikurang dengan ln 0,8 yaitu sisa kadar yang masih terkandung di dalam darah dibagi dengan nilai K. Di sini setelah persamaan yang kita buat ini kita bisa langsung masukkan rumusnya yaitu kita ketikkan sama dengan lalu kita buka kurung di sini sudah kita dapatkan nilai ln 100-nya itu sebesar 4,60517 kita klik saja lalu kita masukkan tanda minus dan kita pilih ln dari 0,8 atau sisa kadar yang masih terkandung di dalam darah yaitu minus 0,223144. Lalu bisa kita buka kurung. Sebelum itu ini belum selesai karena masih dibagi dengan K, maka kita tambahkan garis miring dan kita pilih untuk K-nya ini kita bisa kembali ke soal nomor 1 untuk K-nya yaitu 0,1702882. Kita klik saja. Maka akan sudah masuk ya kalau di rumus selanjutnya. Untuk persamaannya maka sudah terbentuk rumus seperti ini, bisa langsung kita enter. Dan untuk waktu untuk eliminasi dari 99,2% obat dari darah itu didapatkan selama 28,354481 jam dengan satuan jam. Selanjutnya yaitu untuk penyelesaian poin kelima, yaitu jika dosis obat dinaikkan 2 kalinya, nilai parameter apa saja yang berubah dan berapa pula durasi obat sekarang. Perlu diketahui apabila dosis dari suatu obat meningkat, tentulah yang ikut meningkat adalah nilai dari CPO dan juga VD-nya. Ini dikembalikan kepada rumus dari VD sendiri, di mana rumusnya itu VD sama dengan dosis dibagi dengan CP0. Apabila suatu keadaan di mana dosisnya itu meningkat, maka nilai dari VD-nya juga akan meningkat dan juga nilai dari CPO-nya juga pasti akan meningkat. Sehingga parameter-parameter yang otomatis juga akan mengalami perubahan seperti peningkatan kadarnya, yaitu ada CL dengan di mana rumusnya itu di dalamnya dia mengandung VD. Dan juga salah satu lagi untuk parameter yang juga akan berubah yaitu AUC, di mana di rumusnya dia mengandung CP0. Untuk itu bisa langsung kita ketikkan di sini apabila dosis meningkat.
maka PD juga meningkat dan CP0 juga ikut meningkat. Parameter yang akan berubah adalah ada CL, sebelumnya tentu saja VD, maaf, lalu CL dan juga AUC. Dan selanjutnya pertanyaannya yaitu berapakah durasi obat yang bekerja, yang masih bekerja apabila dosisnya ini kita tingkatkan. Di sini bisa langsung kita masukkan untuk persamaannya untuk mengetahui durasi kerja obat. Itu kita kembalikan ke persamaan awal yaitu len CPT sama dengan len CP0 dikurang K dikali dengan T. Di sini untuk len CPT-nya bisa kita masukkan data dari nilai ambangnya yaitu sebesar 1,5. Lalu untuk len CPO-nya ini bisa merupakan hasil dua kali dari K, dua kali dari CPO-nya itu sendiri. Mungkin untuk memudahkan bisa kita kalikan di sini, bisa kita masukkan yaitu dengan CPO dua kali, maaf, CPO dua kali yaitu sama dengan nilai CPO-nya dikalikan atau tanda bintang kali 2 dan kita enter. Maka ini adalah nilai dari eh, CPO dari dosis yang dikalikan 2. Untuk itu bisa langsung kita masukkan nilainya yaitu tadi sebesar 171473. 17,1473 dikurang dengan tadi nilai K-nya adalah 0,170282, 0,17170282, 170282, dan kita eh, kurangi di sini bisa dikurangi langsung dikali dengan T yang ingin kita cari. Di sini bisa kita sebelumnya bisa kita olah dulu datanya yaitu data len 1,5, data len 171473 untuk memudahkan perhitungan. Untuk len 1,5 itu adalah bisa kita cari dengan menggunakan rumus len yaitu sama dengan len. Kita klik, lalu kita masukkan data 1,5-nya yaitu nilai ambang batasnya. Dan kita tutup kurung lalu kita klik enter. Maka didapatkan nilai len 1,5 adalah 0,405465. Selanjutnya untuk nilai len dari 171473, 4 angka di belakang koma, adalah bisa kita masukkan rumusnya yaitu dengan sama dengan len. Klik dua kali lalu kita masukkan dari angka 17,1473. Lalu kita tutup kurung dan bisa kita enter. Maka didapat nilai len dari 17,1473-nya itu adalah 2,841841. Untuk itu bisa langsung kita olah yaitu dengan memindahkan dulu persamaannya agar mudah, yaitu berarti ini bisa menjadi lennya itu tadi kalau kita jabarkan len 1,5 itu oke relatif. Ini bisa langsung kita ubah dulu untuk kita pindahkan luas agar memudahkan. Berarti di sini ada 0,170282 T sama dengan len 17,1473 dikurang dengan len 1,5. Ini bisa ditutup kurung nantinya. Lalu ini kita jabarkan lagi, kita pindahkan luas dari nilai T-nya ini. T sama dengan len kita buka kurung, maaf, kita buka kurung len sama dengan 17,1473 dikurang len, 1,5, len 1,5. Lalu kita bagi dengan tanda garis miring dari nilai T-nya ini, nilai dari K-nya. Kita bagi dengan K, yaitu 0,170282. Maka untuk penyelesaiannya itu bisa kita selesaikan dengan memasukkan rumus sama dengan T, hanya T, itu rumus T-nya, berarti T-nya itu sama dengan kita masukkan rumusnya sama dengan, dan kita masukkan angka-angkanya di sini untuk pertama kita buka kurung, untuk nilai len 17,1473 ini bisa langsung kita klik angkanya. Lalu kita kurangi dengan len 1,5-nya, yaitu yang ini. Lalu kita tutup kurung dan bisa kita bagi. Lalu untuk nilai K-nya bisa kita ambil dari jawaban soal 2. Berikut nilai K-nya. Maka apabila formulanya sudah terbentuk seperti ini, bisa langsung kita enter. Dan didapatkan untuk durasi kerja obat, apabila dosisnya ditingkatkan 2 kali lipatnya itu sebesar 14,3789 jam. Satuannya adalah jam.
Maka berikut adalah penyelesaian dari soal-soal farmakokinetika, mulai dari soal pertama, yaitu untuk kurva milimeternya seperti ini, dan kurva logaritmiknya seperti ini. Perbedaannya adalah yang ini kurvanya melengkung, dan yang logaritmik kurvanya lurus. Selanjutnya untuk persamaannya, kita dapatkan persamaannya yaitu len CPT sama dengan len 8,5736 dikurang 0,1702 dikali T dengan nilai CP0-nya itu 8,573684, dan nilai K-nya itu kita ketahui melalui slope itu 0,170282. Untuk soal ketiga yaitu berupa parameternya, yaitu kita dapatkan T setengahnya setelah memasukkan rumusnya, kita dapat 4,06972 4,06972 dengan satuan jam. Lalu untuk VD-nya kita dapatkan 29.158,99 mikrogram per mili. Untuk CL-nya kita dapatkan 4.965,252 mili per jam. Dan untuk AOC-nya kita dapatkan 50,34992 mikrogram per mili. Untuk penyelesaian soal nomor D-nya, itu berapa lama obat untuk mengeliminasi 99,2% obatnya, itu didapatkan sebesar 28,354881 jam. Dan untuk poin E, apa saja parameter yang meningkat apabila dosis dikalikan 2 kali lipat, yaitu pastinya VD, CL, dan AUC, dengan durasi kerja obatnya apabila dikalikan 2 kali, yaitu menjadi 14,30789 jam. Sekian pembahasan mengenai cara kerja atau cara penyelesaian dari soal-soal farmakokinetika menggunakan aplikasi Excel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.